ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwah fillah rahimani wa rahmakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di Sabtu yang keempat ini kita hadir kembali dalam majelis yang mubarak ini di kajian kita Syarah Samailun Nabi, yang kita masih berbicara tentang bab yang ke-26, babu maja fi sifati idami Rasulillah, dan itu belum selesai membahas tentang lauk pauknya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Telah kita baca beberapa hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara tentang lauk pauknya Rasulullah dalam makan beliau. Ada hadis tentang cuka, ya. Kemudian juga ada membahas tentang kurma yang paling jelek. Lalu juga membahas tentang daging daging ayam, ya. Nabi SAW makan daging ayam. Kemudian juga semacam burung, ya, burung apa singen, burung khubara, ya. Burung khubara, burung yang berwarna kelabu, ya, sejenis ayam itu maksudnya, ayam khubara, ya. Kemudian juga telah kita bahas hadis, ya, yang berbicara tentang lauknya Nabi adalah minyak zaitun, ya, makan lauknya adalah minyak zaitun. Kemudian juga telah kita bahas yang berikutnya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam makan labu, napa niku? Nah, walo, makan lawo, walo, wale rek, labu, walo, ya. Dan Nabi SAW senang makan lawo, walo, labu. Kemudian juga yang telah kita bahas pertemuan sebelumnya, yaitu dendeng, ya, dendeng apa? Daging, kuah daging, ya. Kemudian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diantara lauknya adalah madu, ya, makan roti dengan madu, yang manis-manis, ya. Berikutnya juga makan daging panggang, daging bakar, ya, yaitu diambil dari daging onta atau daging kambing. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, hadis terakhir yang kita baca hadis nomor 165, yaitu hadatsana Qutaibah qala hadatsana Ibnu Lahiyah an Sulaiman ibni Ziyad an Abdullah ibni Al-Harith qala akalna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syiwa'an fil masjid. Kami bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam makan daging bakar
ya di mana, di masjid ya. Taib, yang berikutnya sekarang kita akan lanjutkan hadis nomor 166 ya, hadis nomor 166 yang berikutnya ya. Hadatsana Mahmud ibn Ghailan qala hadatsana Waqi' qala hadatsana Mis'ar an Abi Sakhrah Jami' ibn Shaddad anil Mughirah ibn Abdullah anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala, dia berkata, diftu ma'a Rasulillah, aku pernah bertamu bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, suatu malam. Fa'utiya bijambin masywiyin, lalu didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan satu bagian dari daging yang dibakar. Thumma akhadha asyafrah, kemudian beliau mengambil pisau, faja'ala yakhuzu ay yaqta'u, lalu beliau mulai memotong daging tersebut. Fahazali biha minhu, lalu beliau memotong untukku dengan pisau itu minhu, dari bagian daging tadi. Lalu kala, dia berkata, faja'a Bilalun, berkata Bilal, yu'zinuhu bis salati, yang mengumumkan kepada beliau datangnya waktu salat. Fa'alqa syafrata, lalu beliau lemparkan pisau yang dibuat untuk motong daging tadi itu. Faqala, kemudian beliau bersabda, malahu taribat yadah, ya, ada apa dengan dia? Taribat yadah itu ungkapan saja, ungkapan menunjukkan apa, ketakjuban. Qala wa kana syaribu qad wafa, dia berkata adalah brengose ini kita jelaprang ya, brengose apa? Jelaprang. Wa kana syaribu qad wafa, wis dawa jelaprang. Faqala lahu, maka Nabi SAW bersabda, aku suhulaka ala siwakin au kusuhu ala siwakin, ya, potong, pangkas brengosmu, kumismu itu sepanjang ukuran apa jenenge siwak, nanti kita bahas. Taib, qala asyarihu, berkata syarih, fa'utiya bijambin masywiyin thumma akhadha syafrata faja'ala yakhuzu, ay utiya sallallahu alaihi wasallam bitarfin masywiyin 'alan nar. Jadi didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu satu bagian dari daging yang telah dipanggang di atas api. Ya, jadi daging apa? Daging panggang. Yang dimaksud di sini adalah daging kambing bakar. Kambing guling lah gitu nggih. Nah, bagiannya diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhadha sikina wa jala yaqta'u bil lahma. Lalu kemudian beliau mengambil pisau, dengan pisau itu beliau potong-potong daging tersebut. Qaulu fahazzali biha minhu, lalu beliau potong untukku bagian darinya. Ay anna sallallahu alaihi wasallam min lutfi wa kamali tawaddu'ihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kelemah lembutan beliau dan sempurnanya ketawaduan beliau, wa husni mu'asyaratihi, dan bagusnya pergaulan beliau li ashabihi, ya, untuk kepada sahabat-sahabat beliau. Qata alil Mughirah, beliau sendiri yang motong apa, daging itu untuk Mughirah, bukan Mughirah memotongkan daging untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi yang melayani sahabatnya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, ini ada bentuk ketawaduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faja Bilalun yu'zinu bisalah, lalu datang Bilal mengumumkan kepada beliau akan datangnya waktu salat. Ai ja Bilalun radhiyallahu anhu yu'limuhu bisalah, Bilal datang untuk ngasih tahu Nabi akan waktu salat, ya, wa anna waqta qad ja, yaitu bahwasanya waktunya telah datang. Jadi Nabi lagi makan, motong-motong daging, ya, kemudian Bilal datang mengumumkan, ngasih tahu datang waktu salat, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan makannya. Kalau taribat yada ay lasiqat yadahu biturab minal faqr, maknanya adalah semoga tangannya melekat ke tanah karena kefakiran. Itu adalah ungkapan kala itu yang dipakai oleh bangsa Arab untuk menunjukkan ketakjuban. Lafadznya, maknanya tidak dimaksud, ya, jadi bukan makna yang dimaksud, tapi itu ungkapan menunjukkan apa? Ketakjuban. Maknanya enggak dianggap, ya, maknanya tidak dianggap,
ya. Sama dengan sumpah gitu ya. Sering kalau kita bicara dengan orang Arab, misalkan dia banyak sumpah, wallahi kul, gitu ya. Demi Allah makan, ya wallahi syrob, ya. Demi Allah minumlah. Wallahi itu kata-kata sumpah demi Allah, tapi tidak dimaksudkan dia sumpah. Itu adalah satu kalimat penekanan, penegasan dan permohonan, ya, permintaan agar orang itu mengabulkan apanya? Permintaannya. Itu saja, tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Sama dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kepada Mu'ad, misalkan sakilat ka umuk, semoga ibumu kehilangan kamu. Nah itu, tapi maknanya nggak dimaksud di situ, ya. Atau juga pernah saya ceritakan, ya, saya ketemu dengan salah seorang tamu, lama nggak ketemu, begitu ketemu, ya, dia dari Riyadh, lalu qatalakallah ya Syahri, gitu ya. Nah, qatalakallah maknanya semoga Allah membunuhmu. Ya, lagi ini orang Jawa kan gak anu ya. Lah kok ngono srek gitu ya. Jadi itu ada ungkapan ketakjuban karena lama ndak ketemu, tapi bahasanya ngono lah medeni. Ya, qatalakallah ya. Subhanallah ya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Jadi itu ungkapan-ungkapan yang dohir maknanya nggak dimaksud. Itu sekedar ungkapan saja, kata-kata ungkapan. Dohir maknanya nggak dimaksud, gitu ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Di dalam bahasa kita pun seperti itu, gitu ya. Kita menggunakan panggilan-panggilan, tapi maknanya nggak dimaksud. Ya, misalkan suami manggil istrinya ibumu ta ya? Hah? Suami manggil suaminya, "Bi, bapakmu ta?" Ya, itu kalimat yang maknanya adalah ibuku atau bapakku, tapi nggak dimaksud maknanya. Kan gitu ya? Nggak dimaksud maknanya. Itu hanya sekedar panggilan saja. Jadi maknanya nggak dimaksud. Ya, maknanya nggak dimaksud. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala ya. Ya, sama dengan orang sudah siapapun manggil dia Bi. Siapapun manggil dia api, misalkan gitu ya. Siapapun manggil dia, padahal duduk bapak nih, ya. Tapi itu sudah menjadi kalimat panggilan yang maknanya nggak dimaksud, ya. Tidak bermaksud kepada makna. Ini sama sekalian rahmani rahimakumullahu taala ya. Itu kan sekedar ngajari anake, lek nyeluk ibune Umi, lek nyeluk bapakne Abi, kan ngono ae. Yang kono ibuke nyeluk suaminya Mas, anake melok nyeluk nyeluk bapake dadi Mas ngono ya. Baik, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Dan ini pun demikian. Taribat yadah ya. Mananya secara bahasa adalah lasiqat yadahu biturabi minal faqr. Semoga tangannya melekat ke tanah karena fakir. Wa hadil kalimah wa mithluha. Kalimat ini dan yang semacamnya semisal waihak, celaka kamu, ya, wa aqra wa halqa wa nahwaha taquluha al-arab wa la tuqsadu haqiqataha. Ya, atau wa la tuqsadu haqiqatuha. Jadi perkataan bangsa Arab yang hakikat maknanya tidak dimaksud. Tadi sudah kita jelaskan. Qauluhu, ucapan dia, wa kana syaribu qad wafa, dan adalah kumisnya itu telah jelaprang, panjang, ay qatala, telah panjang. Wa hadza fi iltifatun minal mutakallim ilal ghibah. Ilal ghibah ya, ilal ghibah. Jadi ini adalah pemindahan dari mutakallim menuju ghaib. Jadi berbicara habis dari pembicara lalu jadi ghaib ya. Kata ketiga ya. Kalau bahasa kita ghaibah itu kata ketiga, kata ganti orang ketiga ya. Kalau kata ganti orang pertama itu mutakallim kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau kata ganti orang kedua mukhatab namanya. Kalau ganti orang ketiga ghaib ya. Jadi ini habis berbicara lalu cerita kayak orang lain begitu. Wa kana syaribuhu qad wafa. Padahal dimaksud wa kana syaribi qad wafa. Brengosku wis dilaprang.
Tapi dia menggunakan kata ganti ketiga, yang dimaksud dirinya gitu ya. Yang dimaksud siapa? Dirinya ya. Jadi ini dia rubah iltifatu minal mutakallim ilal ghaibah. Dia merubah dari kata ganti orang pertama menjadi kata ganti orang ketiga ya. Wa qad ja'al hadits fi musnadil Imam Ahmad, makanya dalam hadis riwayat Imam Ahmad ya riwayatnya bilaf qala al-Mughirah wa kana syaribi. Mughirah berkata adalah brengosku, kumisku qad wafa tadi itu ya. Qauluhu ucapannya faqala lahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada dia, aku suhu laka ala siwakin au qussahu ala siwak, ai bi an yad'a siwaka tahta syarib. Kamu taruh napa jenenge siwak itu di bawah napa brengos begitu. Kemudian tsumma yaqusu mazata bil miqas, lalu kamu potong apa yang lebih dari lebarnya siwak. Ya gitu ya, yang lebih dari lebarnya siwak. Jamaah sekalian rahimanirahmukumullahu taala. Wa fi hadza hathun ala ta'ahudi syarib, maka ini adalah anjuran dorongan untuk memperhatikan apa kumis, untuk memperhatikan kumis. Sebenarnya kumis itu dipotong bersih kayak seperti ini atau di apa jenenge dirapikan? Sebenarnya ya seperti ini, kalau kita melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini, itu apa? Ditaruh siwak. Nah, apa yang lebih lebar dari siwak itu dipotong rapi, dipotong rapi, enggak dibersihkan apa? Bersih. Ini keliru aja nih, gitu ya. Oke. Jadi dipotong rapi. Jamaah sekalian, rahimani rahmakumullahu taala ya. Tapi kadang-kadang wis gatel, gak betah. Ya. Betul sing duwe brengos. Ya. Gatel wis gak betah ya, sampe mlebu nang irung gatel, makanya dipotong. Tapi kalau kita mengikuti petunjuk Rasulullah SAW ya tidak dicukur pakai kerok, tapi dipotong pakai miqas, gunting ya, digunting. Ya, wa qasul syarib min sunanil fitrah, dan menggunting memangkas brengos itu termasuk sunnah fitrah. Wa idza tabaddalat fitratul insan fa innahu yastahsinul qabiha. Kalau kemudian fitrahnya manusia itu sudah berubah gitu ya, berubah, maka dia menganggap baik sesuatu yang buruk. Napa brengosnya ingun jelapang ngono dikira api gitu ya, anggapannya api. Fayutilu syaribahu italatan fahisha, lalu dia panjangkan brengosnya dengan panjang yang buruk gitu ya. Menurut Nabi buruk seperti brengosnya Mughirah tadi ini, kumisnya ini. Maka disuruh oleh Nabi SAW untuk memotongnya dengan panjang seukuran apa? Siwaknya gitu ya. Apa yang lebih dari siwaknya ini dipotong. Ya maskal rahmanu rahmakumullahu taala. Yastaqbihal hasan, lalu kemudian dia menganggap buruk yang baik. Ya sing api dianggap buruk, sing buruk dianggap baik. Kenapa? Karena fitrahnya sudah berubah begitu ya. Nah, lalu kemudian fayahliku lihyatahu, lalu dia potong jenggotnya, dia cukur jenggotnya kan gitu ya. Jadi rungsep delok jenggot rungsep lho kan, ini fitrahnya terbalik. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Ya, jenggot itu sunnah untuk dipanjangkan gitu ya. Itu sunnah fitrahnya demikian. Kalau kumis itu dipendekkan. Kumis dipendekkan, jenggot dipanjangkan. Ya jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Jangan sampai kemudian menyelisih fitrahnya dibalik. Kumis itu jenggotnya cukur. Nah ini menyerupai ahlul kitab ya. Wa innal jamal, dan sungguhnya kebagusan, ketampanan, kecantikan, wal husnu itu adalah fi muwafaqati syar'i wal fitrati, itu dalam menepati syariat dan fitrah, bi'ifa'ilihi wa qasis saribi, dengan memanjangkan jenggot dan memangkas kumis. Itu sesuai dengan sunnah. Jadi jenggotnya dipanjangkan, kumisnya dipotong. Jamaah sekalian
rahimani rahimakumullahu taala ya. Taib, itu hadis nomor 166 ya. Makan apa di sini Nabi tadi? Kambing guling. Kambing bakar. Hadis nomor 167, haddatsana Wasil ibnu Abdul A'la qala haddatsana Muhammad ibnu Fudail an Abi Hayyan at-Tamimi an Abi Zur'ata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dia berkata, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bilahmin, didatangkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daging, farufiya ilaih, lalu diangkat kepada beliau, adh-dhira'u, dhira', lengan depan. Lengan apa? Depan ya. Wa kana tu'jibuhu, dan lengan depan ini yang disukai Nabi. Fanahasa minha, lalu kemudian beliau menggigit darinya, bagian paling depan. Kenapa disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagian kaki yang paling depan ini, depan dua itu? Kenapa? Karena jauh dari kotoran. Kalau kaki yang belakang dekat dengan kotoran. Nah, itu alasannya. Qauluhu farufiya ilaihi dhira', lalu diangkat kepada beliau adh-dhira', yakni sampil depan. Ai qurriba ilaihi adh-dhira'u, didekatkan kepada beliau sampil depan. Sampil ini jenenge sampil napa sumpil? Sampil nih, sampil depan. Wa qaddima lahu, lalu dihidangkan kepada beliau. Qauluhu wa kana tujibuhu, dan ada Nabi SAW itu senang banget dengan lengan depan ini. Ai kana yuhibbu dhira'a li kauni atyaba, beliau senang dengan lengan depan kambing ini. Kenapa? Karena paling bersih. Wali anna fi muqaddimatil badan, karena dia ada di bagian depan badan. Wa ya asra'ul lahmi nudjan, dia adalah daging yang paling cepat matang kalau dibandingkan dengan yang di belakang ya. Wa aktsaruhu faidatan, dan yang paling banyak faidahnya, yakni sumpil depan ya. Qala al-Qadhi Iyad, berkata Qadhi Iyad, mahabbatu sallallahu alaihi wasallam lidhira', kesenangan Nabi, kegemaran Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk sampil depan ini, linud jiha, karena mudah matangnya, wa sur'ati istimra'iha ya, dan juga cepat ya, cepat matangnya maksudnya, ma'ziyadati ladzatiha, bersamaan dengan tambahnya kelezatannya ya, wa halawati madzaqiha, dan juga ada rasa manis di rasanya kalau dicicipi, jadi ada rasa manisnya, kata Fudail bin Iyad. Jadi itu diantara alasan disampaikan oleh Fudail bin Iyad ya. Jadi apa, linujjiha, karena cepat masak, wa sur'ati istimra'iha, cepat diolah, cepat dijupuk, didisikno gitu ya. Ya lebih didahulukan untuk mengambilnya. Kemudian juga ada tambahan kelezatan, ada rasa manis, wa ba'daha wa bu'diha an mawadhi'il adza, dan tadi jauhnya dia dari tempatnya kotoran, paling depan, jauh dari kotoran. Lalu qauluhu, pernyataan daripada perawi, fanahasa minha an-nasu wa akhdhul lahm ya, lalu kemudian Nabi SAW mengambil daging itu, wa qata'ahu bi muqaddamatil asnan, lalu memotongnya dengan gigi depan, jadi menggigitnya dengan gigi depan, digeget dengan gigi depan. Bi khilafin nahshi, beda dengan an-nahsh, fa huwa qita'atul lahmi wa qadmuhu bil asnani kulliha. Jadi bahasa Arab ya, jadi lek ngeget untu ngarep niku jenenge nahasa. Kalau ngeget sampai untu kabeh, lebokno beleng gitu ya, namanya nahasya
Ya. Satunya sin, satunya shin. Kalau sin memang sin ngarep, jadi untuk deket nasa. Nah, kalau shin maka pakai semuanya. Ya. Beda sin, shin. Ya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi Nabi kemudian menggigitnya dengan gigi depan, digigit oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dimakan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Taib. Apa yang kita bicarakan ini? Sampil depan. Nabi suka sampil depan. 168 Haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Abu Dawud an Zuhair yani ibnu Muhammad an Abi Ishaq an Sa'ad ibn Iyad an ibni Mas'udin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu dhira'. Sama, adalah Nabi SAW itu senang dengan dhira', ya, sambil depan. Qala wa summa fi dhira'i, dan yang diracun untuk ngeracun beliau adalah sambil depan. Ya, wa kana yara andal yahuda sammuhu, ya. Dan dia melihat bahwasanya orang Yahudi telah meracuni sambil depan untuk diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, ya, meracuni beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qauluhu, sabda perkataan dia, karena Nabi sallallahu yu'jibu dhira', adalah Nabi itu senang dengan dhira' sambil depan. Taqaddama nadhiruhu fi hadits Abi Hurairah, telah berlalu penguatnya pada hadis yang sebelumnya, ya. Lalu qauluhu wa summa fi dhira', dan diracun pada dhira', ya, ay wudi'a lahu sam, dipasang padanya racun. Karena Nabi senang dengan yang dhira', maka di situ dikasih racun, sama lebih banyak racunnya di situ daripada daging yang lain. Wa kana dzalika fi ghazwati Khaybar, itu terjadi pada perang Khaybar. Ya, wa yadullu ala annahu urifa bihubbi lidhira', maka itu menunjukkan bahwasanya Nabi itu dikenal dengan kegemaran beliau makan lengan depannya kambing, ya. Makanya orang Yahudi tatkala mau meracun Nabi milih yang itu. Kenapa? Karena Nabi senang yang itu, didisikno begitu, nggih. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Lalu juga kana yara annal yahuda sammuh, wa kana Ibnu Mas'ud, dan adalah Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ya'taqid, yakin annal yahuda sammuhu au yadhunnu dzalik, bahwasanya orang Yahudi meracuninya atau menyangka kuat, berpraduga kuat, ya, menduga kuat, ya. Maka kata Syekh Abdul Razak, beliau mengatakan waja'at dalail katsiratun tadullu ala annal yahuda humul ladzina wada'u lahu summa. Ya, datang dalil-dalil yang banyak yang menunjukkan bahwasanya orang Yahudi itu mereka lah yang meletakkan racun. Jadi mereka meracun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqad auza'u au azu, di mana mereka orang Yahudi ini memberikan instruksi, perintah ilam ra'atin, kepada seorang perempuan, yuqalu laha Zainab bintul Harith, namanya Zainab bintul Harith, antasna lahu ta'aman, untuk membuat makanan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wantada'alahu fi summa, lalu agar dia letakkan pada makanan itu racun, yuridu naqatlahu, mereka ingin membunuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alat an ahabbil lahmi ilaihi, lalu wanita itu tanya kepada orang Yahudi ini, ya, daging mana yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqila dhira', maka dikatakan yang paling dia sukai adalah dhira', lengan depannya. Fawadu'at as-summa fi syati kamilatan, lalu dia pasang racun itu pada daging kambing tadi itu semuanya rata. Lakinnaha katsafat kamiyatahu fi dhira', tapi kemudian dia tebalkan, ya, jumlahnya, bagian racun itu yang terbanyak ada pada lengan, dipertebal. Yang lain mesti oles-oles tok, sing kene dibualen baleni. Nah, sing mana? Bagian dhira'nya. Falamma nahasa minha, tatkala Nabi menggigit bagian darinya, antaqallahu dhira'a, Allah buat lengan itu bicara. Fa akhbarathu,
lalu daging sampil yang digigit Nabi itu memberitahu Nabi bi anna fiha summan, bahwasanya padanya ada racun, ya. Fala fadha makana fi famih, lalu Nabi pun mengeluarkan gitu ya, memuntahkan apa yang ada di mulut beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya mas sekalian rahmakumullah, ini bagian dari mukjizat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala membuat daging yang mau dimakan oleh Nabi itu berbicara, ngomong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Maha Kuasa untuk menjadikan apapun itu ngomong. Ya, batu bisa ngomong, mengucapkan salam, pohon mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pokok pohon kurma yang menangis merintih karena ditinggal Nabi, ya tidak khutbah lagi di atas pokok pohonnya, ya. Kemudian juga nanti pada hari kiamat pohon-pohon gharqad akan berbicara kepada orang mukmin, ya mukmin khalfi kafir khalfi yahudi faqtulhu, orang mukmin di belakangku orang Yahudi, bunuh dia. Ya kecuali pohon gharqad, maksudnya keliru, semua bebatuan pohon kecuali pohon gharqad, ya. Jadi seperti itu jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu ta'ala. Allah Maha Kuasa untuk menjadikan benda-benda itu berbicara. Tsumma ja'at hadhil mar'a ila Nabi muslimatan. Lalu wanita tadi yang sudah habis ngeracuni Nabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu muslimatan, sebagai seorang muslim. Sebagai seorang muslim, dia muslimah, masuk Islam. Falamma qarraraha bidzalika aqarrat, ya, maka tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat wanita itu mengaku dulu pernah meracuni Nabi, maka dia pun mengaku. Waqalat, lalu dia berkata, qultu, kukatakan, in kunta malikan istahrahna minka. Jadi alasan wanita itu kok berani meracuni Nabi, dia mengatakan, jika Anda adalah seorang raja, kalau Anda mati maka kami akan istirahat dari Anda. Wa in kunta nabiyan, kalau Anda seorang nabi, fallahu sayuhmika, maka Allah lah yang akan melindungi Anda. Kan benar ini maksudnya, ya. Ya. Falam yata'arrad lahan nabi bisyai', lalu Nabi SAW tidak memperlakukan buruk kepada wanita itu dengan perlakuan apapun, ini sudah dibiarkan. Wa kana Bishru ibnul Barra radhiyallahu taala anhu qad akala minal lahmi famat, ya. Lalu Bishr bin Al-Barra telah makan daging tersebut lalu dia mati, ya. Fatalaba auliya'u, lalu wali-walinya, ahli warisnya itu menuntut hukum, menuntut apa jenenge, qisas, ya, bidamihi, ya, menuntut darahnya. Fakutilat, maka wanita itu dibunuh, bukan karena ngeracun Nabi, tapi karena apa? Terbunuhnya salah seorang sahabat sebab apa nih? Racunnya, maka dia pun dihukum mati, ya. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, fakutilat, maka dia pun dibunuh. Atau tadi maknanya muslimatan bukan muslimah tapi menyerah, ya, menyerah diri. Dia datang kepada Nabi, wanita itu datang kepada Nabi SAW menyerah, pasrah, ya. Yang berikutnya wajah fi sahihil Bukhari, datang dalam riwayat Sahih Bukhari an Aisyah, dari Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, bahwasanya dia berkata, kana Nabi, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu fi maradhihi alladhi mata fihi, Nabi bersabda pada sakit beliau yang beliau mati pada sakit tersebut. Beliau sakit, ya, beliau bersabda dikala beliau sakit, yang setelah itu beliau wafat. Ya, apa yang beliau sabdakan? Ya Aisyah, wahai Aisyah, ma'azalu ajidu alam at-ta'am alladhi akaltu, tiada hentinya aku merasakan pedihnya makanan yang telah ku makan bi Khaybar, dengan Khaybar, di Khaybar, ya. Fahada awanu, ya, wajadtu inqita'a abhari min dzalika summi, ya. Inilah mungkin datang masanya aku temukan putusnya urat nadi leherku karena sebab racun tersebut, ya. Jadi al-abar ada irkun mutasilun bil qalb, yaitu urat pembuluh darah, itu ya, yang nyambung dengan
jantung. Seakan-akan itu sudah terputus sekarang karena sebab racun tersebut, ya. Idzan qata'a matal insan, kalau itu terputus matilah manusia secara hukum sebab akibat, ya. Kalau terpotong maka nyawanya ya maka mati gitu ya. Ya. Namun masalah kematian itu kan rahasia, ya, rahasia dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang bisa terpotong kabeh kayak orang sering kita nyembelih apa jenenge? Nyembelih ayam, wis terpotong kabeh wis darah wis koyo wis mentek ya sik mlaku ya sik mangan jagung. Sekarang kan ada kejadian seperti itu ya. Nah, memang ya napa jenenge pembuluh darah atau darah wis entek atau mungkin jantungnya wis ndak memompa, tapi lek nyawane durung dicabut ya. Ya durung mati gitu ya. Oh nyari nyawane durung dicabut. Jamaah sekalian rahimakumullahu taala, ya. Ya atau apa namanya, ada beberapa cerita yang sampai kepada kita, misalkan orang sudah diputuskan mati tiba napa? Tangi, aja ngomong hidup lagi. Tangi. Karena tidak ada namanya hidup lagi berarti mari mati, belum mati tadi itu. Cuman napa jenenge tanda-tanda kehidupannya enggak terdeteksi gitu ya. Jadi nafasnya wis gak nyedot, jantungnya wis gak mompa, mandek jekrek kayak wis mati. Tapi bila durung dicabut nyawane ya apa coba, kan tetap di jero gitu ya. Nyawa belum dicabut misalkan sama Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah rahasia. Tidak ada yang tahu sudah, ya. Tatkala bertanya tentang roh, maka roh itu urusan Allah. Itu perkara yang enggak ada seorang pun yang mengetahui bagaimana rahasianya. Kita semua akan tahu itu kalau kita sudah jadi roh, baru tahu, ya. Hakikat daripada roh kita itu ya apa tatkala kita sudah jadi roh, itu baru tahu. Ya, lek ngene iki durung nempel nang awake tapi gak ro ya apa dan bagaimana kita enggak pernah tahu. Taib jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, maka fallahu tabaraka wa taala hama nabiyahu, melindungi nabinya min dzalika summi, dari racun itu, falam yaqtulhu, dan tidak membunuhnya. Wa sya'allah an yubqi athara ma an yabqa atharu ma wada'ahu fi fami ila an mat, dan Allah berkehendak jejak daripada racun yang dipasang di daging tadi itu, diletakkan di daging tadi itu tetap tersisa gitu. Kemudian beliau wafat. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala, ya. Jadi ini menunjukkan akan kegemaran Nabi makan sampil, sampai dijadikan sarana atau sebab untuk meracuni beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadis nomor 169, haddatsana Muhammad ibnu Bashar qala haddatsana Muslim ibnu Ibrahim qala haddatsana Aban ibnu Yazid an Qatadah an Syahr ibnu Haushab an Abi Ubaidin qala tabakhtu lin Nabi, aku pernah masak untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam qidran, sepanci, seqidr, sewadah gitu ya. Wa qad kana yujibu dhira, dan adalah beliau itu senang gemar dengan lengan sampil depan. Fanawaltuhu dhira, lalu aku ambilkan untuk beliau dhira, sampil depan tadi itu. Tsumma qal, lalu beliau bersabda, nawilni adh-dhira'a, ambilkan untukku sampil. Fanawaltuhu, lalu aku ambil beliau. Tsumma qala nawilni dhira', ambilkan aku dhira' lagi, sampil lagi. Ya. Perhatikan, Nabi senang berapa? Apa? Iya, senang apa jenenge sampil depan dhira'. Nabi diambilkan dhira', wis dipangan teh jupuk namane dhira', dipangan teh jupuk namane, karena wis entek kan dua, kok minta diambilkan lagi. Maka dia bertanya gitu ya, dia bertanya, ya Rasulullah, wa Rasulullah, wa kam lisyati min dhira', kambing itu punya berapa dhira'? Cuma dua, kan wis mangan loro kok njaluk maneh, emang ono piro gitu maksudnya. Ini kan namanya membantah kepada Nabi, ya. Disuruh
bantah. Maka Nabi bersabda, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau sakatta, seandainya kamu tadi diam, tidak bantah, jobok golei, lanawaltani dzira'a ma ta'udu, pasti kamu akan ngambil lengan lagi seperti apa yang ku minta. Gara-gara apa? Iku mah gara-gara takon, male kano. Ya, kok gak takon menengai sami'na wa ata'na, harusnya begitu dikongkon Nabi ya. Nabi sing ngongkon dong ya. Sami'na wa ata'na. Gitu ya. Ndak usah kamu kakean takon gitu ya. Jebokno sampil, jebokno. Ya siji. Jebokno maneh loro, siji. Jebokno maneh ya ono kok terus ping 4. Ono maneh, ping 5 ya ono maneh, itu maksudnya. Ya. Gara-gara dia bantah akhirnya kano. Ya. Maka disinilah nama jenenge keberkahan mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan tidak mengikuti perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya muhikat barakatuhu, ya diambil, dicabut keberkahan gara-gara tidak manut. Lek manut dikasih berkah, kalau gak manut gak dikasih berkah. Ini kan pelajaran sabda Nabi, walladzi nafsi biyadi lau sakatta lana waltani al-dhira'a ma da'autu, pastilah kamu akan ngambilkan untukku dhira' seperti apa yang ku minta kepadamu. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu ta'ala, berkata menjelaskan dalam hal ini Syekh Abdul Razzaq, fanawaltuhu dhira'a thumma qala nawilni dhira'a fanawaltuhu. Ya, tadi sudah kita jelaskan. Maka ma'lumun anna syatal hadiraan, diketahui bahwasanya kambing itu hanya punya 2 lengan depan saja. Falamma qala fil marrat tsalitsah, tatkala Nabi minta pada kali yang ketiga, permintaan yang ketiga, ya secara akal ndak ono, memang secara akal ndak ono. Nawilni dhira' faqultu ya Rasulullah wa kam li syaddi min dhira', berapa banyak ya kambing itu punya lengan, lengannya itu cuma berapa ya Rasulullah? Ya. Maksudnya adalah nawal tu kadhira'in, saya sudah ambilkan untuk Anda 2 lengan. Wasyatu laisa la illa dhira'an, sementara kambing tidak punya kecuali cuma 2 lengan. Kok njaluk maneh, kan gitu ya kalau kita dramatisir. Kok njaluk maneh sih? Ya gitu ya. Faqala, maka Nabi bersabda tadi itu, ya wallah walladzi nafsi biyadi, seandainya demi zat yang jiwaku ada pada tangannya, lau sakatta lana waltani dzira'a ma da'autu, ay lau dhahabta ilal qidri, seandainya kamu langsung saja pergi, sami'na wa ata'na, gitu ya, wa ma ataakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu, gitu kaidahnya kalau kepada Nabi. Lalu kamu pergi ke panci duna antas alani, tanpa kamu tanya lagi kepada aku, disuruh langsung datang, diambilkan, lana waltani dzira'a, ya, pastilah kamu akan mengambilkan untuk aku dzira', walau tolab tuha minka miraran, sekalipun aku minta kepada kamu berkali-kali, berulang-ulang, maka pastilah kamu akan dapati ada dzira' di sana. Ini gara-gara takok. Subhanallah, ya. Ini ada termasuk tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara takok keberkahan ini dicabut, ya, keberkahan dicabut. Taib. Ini juga pelajaran berharga kepada kita, bahwasanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ya sudah sam'an wa ta'atan, mendengar dan taat. Ya, tidak boleh tambah kakean apa? Nih, katanya. Nggak boleh banyak ngomong, nanti sudah langsung. Ya agar berkah, ya agar berkah, mendatangkan keberkahan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ya kan beberapa kali kan seperti itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diundang makan, ya, tapi makanannya cukup hanya untuk berapa orang, 1, 2 atau 3 orang. Nabi bawa 80 orang. Ya, gak cukup. Tapi pesan Nabi, jangan kamu buka sampai aku yang buka. Yang buka apanya? Kalau kan tutupi panci, coba dibuka sampai aku dewi sing buka. Dibuka sama Nabi, diludahi sedikit. Nabi yang ladeni. Gak entek sampai 80 orang semuanya makan dengan kenyang. Gak habis-habis hanya dari satu
satu panci, satu wadah, tidak habis-habis, tumbuh makanan terus di bawah, diambil langsung tumbuh, diambil tumbuh lagi, sampai semuanya makan dengan kenyang. Ya, seandainya bangkel, ya bangkel misalnya, laposnya kata nabi sing buka, tak buka no dewi ngono ya, ngeladeni nabi, ini kan malah metegas kemeru kan gitu ya. Akhirnya enggak, begitu buka dewi kira-kira wis gak cukup wis. Ya. Baik. Kita lanjutkan. Hadis nomor 170. Haddatsana Al-Hasan ibnu Muhammad Az-Za'farani, haddatsana Yahya ibnu Abbad an Fulayh ibni Sulaiman qala haddatsana rajulun bani Abbad yuqalu lahu Abdul Wahhab ibnu Yahya ibni Abbad an Abdullah ibni Zubair an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat ma kanati dhira'u ahabbal lahmi ila Rasulillah walakinnahu kana la yajidul lahma illa ghibban wa kana ya'jalu ilaiha li'annaha a'jaluha nujjan. Ya, jadi ini perkataan Ibnu Aisyah ya. Jadi kata beliau, tidaklah daging yang paling disukai oleh Nabi itu adalah apa? Tidaklah dhira, lengan depan itu lebih disukai, daging lebih disukai oleh Nabi, oleh Rasulullah SAW. Akan tapi karena la yajidul lahma illa ghibban. Ya, akan tapi apa tadi? Beliau itu tidak mendapatkan daging kecuali ghibban. Ghibban itu waktan min ba'di waktin. Tidak setiap hari beliau dapat apa? Daging. Tidak setiap hari beliau dapat daging. Tidak setiap hari ono sing ngirimi daging, atau beliau sendiri tidak sering makan daging atau nyembelih gitu ya. Yang dimaksud la yajidul lahma illa ghibban wa kana ya'jalu ilaiha. Ladira itu yang paling cepat. Ya, mari di saya ini yang paling cepat dipotong. Nah, yang cepat ini yang paling diambil dan paling cepat masaknya. Li'anna ajaluha nujjan, dia yang paling cepat segera matang, segera masak. Berarti yang paling gembuk, begitu maksudnya. Paling gembuk, lengan bagian depan beda dengan lengan bagian belakang, mungkin rotok keras ya karena ototnya yang sering dibuat untuk bekerja, loncat sana loncat sini ya, ke sana kemari, kan pakai lengan kaki bagian belakang ya. Taib, kalau kita katakan kakinya kambing itu yang mana? Depan ya. Tangannya yang belakang. Hemen delok sapi lek kukur ndamel sikil sing pundi? Sapi lek kukur. Ono tau gak tau duwe sapi, kan delok sapi sama. Ya. Lek kukur pakai kaki belakang. Sama lek kukur enggak sikil mang di tangan. Baik, nah itu dalam pembahasan turun ke sujud tangan dulu atau lengan dulu ya, dilihat dari sana. Baik jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Kita lanjutkan fihi, dalam hadis ini anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'jalu atau yu'ajjilu ila dhira. Nabi itu biasa segera menuju kepada lengan tatkala ada kambing yang sudah dipoleng begitu, maka beliau segera menuju ke lengan. Li'anna lam yakun yajid al-lahma, karena beliau tidak biasa menemukan daging illa ghibban ay illa waqtan min ba'di waqtin, satu kala waktu setelah kala waktu yang berikutnya. Wa li'anna asra'ul lahmi nujjan, karena dia adalah daging yang paling cepat matang. Wa dhahiru hadza mukhalifun lima sabaq, dan ini menyelisih apa yang telah sebelumnya, min anna dhira'a ajabul lahmi ilaihi, yaitu bahwasanya Nabi itu gemar sekali dengan daging daging lengan kambing yang bagian depan ya. Wala'allaha, dan barangkali in sahal hadis, kalau hadis ini sahih, arata tanzihu maqamihi sallallahu alaihi wasallam an yakuna lahu mailun li syai'in minal maladh,
Yaitu Aisyah ini dalam rangka apa? Ibunda Aisyah ini dalam rangka untuk membersihkan Nabi, membersihkan kedudukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kecenderungan beliau kepada sesuatu pun dari kelezatan, gitu maksudnya. Ya, jadi untuk menepis, bahwasanya Nabi ini senang bersenang-senang, senang cari kelezatan. Nggak. Itu kan cuman kadang-kadang saja. Kan biasa toh, misalkan orang jarang makan enak, begitu makan enak diwarak-warak no sampai gelewegan, ingin ya, misalkan begitu. Ya, kenapa? Karena biasa gak tahu mangan enak, lalu begitu ono wes. Kan gitu ya. Ini ya manusiawi kan gitu ya. Manusiawi, enggak tercela, manusiawi. Ya. Seperti halnya kisah Imam Syafi'i yang bertamu ke rumahnya Imam Ahmad, disuguhi panganan diwentekno, ya. Makanya anaknya kemudian takjub, ini Imam mangane akeh ngene iki Imam, gitu ya, kalau pakai bahasa kita. Ya, tatkala dikonfirmasi, aku tidak pernah makan dengan makanan seenak ini sebelumnya. Nah, begitu dapat, ya, tinggal mangan kan gitu ya, gratisan, sikat sampai habis. Baik jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Maka walladzi dalat alaihi al-ikhbar annahu kana yuhibbu mahabbatan tabi'iyatan ghariziyatan. Jadi kegemaran Nabi ini kegemaran tabi'i, ya kegemaran biasa saja, kegemaran manusia biasa. Sebagaimana kita punya kegemaran sendiri. Ono sing hobi mangan ini sendiri-sendiri, begitu nggih jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala, ya. Ada satu hobi kegemaran seseorang, kalau dilihat dari kegemaran orang lain, selera rendah, kan gitu ya. Yang ini biasa saja, senengane iki. Ya. Ono sing kene senengane pokoke nanti pokoke kudu golek warung mie ayam. Sebagai ketemu mie ayam pokoke. Ya, sing kene suku goreng, sing kene macam-macam. Kayaknya kegemaran manusia beda-beda. Ya, kesana wis golek napa tahu lontong, tahu campur, nah macam-macam. Kegemaran manusia biasa, kesenengane dewe, kesenengane dewe. Wala mahdhura fi tilka, tidak ada masalah. Li'anna min kamalil khilqah. Ya. Jadi senangnya Nabi kepada daging depan tadi dengan nama itu tabi'i gitu ya, tabi'i. Jangan kemudian kita mengatakan sunnahnya kalau makan daging kambing bagian, bukan, ya, itu bukan, itu kesenangan, itu kegemaran, gitu ya, kegemaran. Seandainya misalkan kita kalau makan daging kambing, misalkan kita pilih itu bukan karena sebuah kesunahan, tapi karena kita suka dengan apa yang disukai oleh Nabi, itu boleh. Tapi jangan mengatakan niki sunnah, ndak. Kita hanya suka menyukai apa yang disukai oleh Nabi. Karena itu bentuk cinta. Mencintai, menyukai apa yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bentuk cinta. Ya, itu mahabbah. Ya. Sebagaimana seseorang tatkala dia mencintai seseorang, maka dia mencintai apapun yang dicintai oleh orang yang dia cintai, kan begitu ya. Dia senang apa? Ikut berusaha, ikut senang juga, berusaha ikut senang juga. Ya. Taib. Kemudian kahubbi li taib, juga kesenangan beliau kepada wewangian, ya. Maka wal mahdhurul munafi li kamal, ya, maka perkara yang diwaspadai yang menafikan kesempurnaan adalah anaun nafsi fi dzalik, kesusahan jiwa pada demikian. Jadi nganak-nganakno, ngayah-ngayahno, nah gitu ya. Ini yang tercela. Ya biasa saja lah, kita gemar apa sesuatu ya biasa saja. Gemar apa biasa saja, gitu ya. Jangan sampai kemudian kita berlebih-lebihan, ya. Berlebih-lebihan sampai ada, kemarin saya baca satu artikel, ada seorang napa jenenge belan-belani saking senenge napa jenis makanan tertentu sampai dibelan-belani pergi keluar negeri, bayar napa jenenge pesawat terbang cuman tuku jajan, subhanallah, jajan. Ini namanya napa?
berlebihan sudah, itu berlebihan. Seneng ya seneng tapi gak kayak ngono kan gitu. Ya, nah, sampai seperti itu ya. Kemudian ta'allumuha li faqdi, sampai loro gara-gara kehilangan sesuatu ya. Jadi misalkan ya di rumah kita seneng apa gitu ya, kegemaran kita, tutu ama wis entek-entekno anak-anak ya meneng ae bapak kan gitu ya. Sampai napa muring-muring. Sing kepaurannya anak-anak dhewe ya sing entekno ya. Biasa saja begitu ya. Wa dalam yakun dan ini tidak ada pada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Wih, sik wakeh bahas niki ya. Lu. Sik kuatan nih lauke Nabi niki. Ya sik kata nih. Baik, terakhir nih. Hadis nomor 171 terakhir. Setuju terakhir? Hah? Setuju. Hadatsana Mahmud ibnu Ghailan qala hadatsana Abu Ahmad qala hadatsana Mis'ar qala sami'tu syaikhan min fahmin. Kami pernah mendengar dari satu syekh ya, min fahmin, dari faham. Qala sami'tu Abdullah ibn Ja'far. Aku pernah mendengar Abdullah bin Ja'far yaqulu sami'tu Rasulullah yaqul inna atyabal lahmi lahmuz zahri. Sesungguhnya sebaik-baik daging adalah daging punggung. Napa niku? Nek geger. Jenenge napa? Lulur. Hah? Apa? Iya, nek geger gitu ya, nek geger. Ai aladzuhu, yang paling lezat ya, yuqalu dikatakan taba syai' yatibu. Ai idza kana ladzidzan. Ya, maknanya jadi daging yang paling lezat, yang paling enak lulur. Daging yang ada di punggung. Ya, waqila makna ahsan, yang terbaik. Waqila adhar, yang paling bersih. Li bu'di an mawadil adza, karena jauhnya dia dari tempat kotoran. Wal muradu anna dzalika min atyabihi, yang dimaksud itu termasuk di antara daging-daging yang terbaik ya, yaitu di antara sebaik-baiknya daging adalah di gegernya punggungnya. Id lahmu dhira atyab minhu, tapi kalau dibanding dengan dhira itu lebih baik daripada lulur ya, daripada daging yang ada di punggung. Bidalil annahu sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu wa yu'thiruhu, dengan dalil bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih suka dan lebih mengedepankannya, mengutamakannya. Ya, demikian sama sekalian rahimani wa rahimakumullahu taala. Cukup nggih? Ada pertanyaan silakan. Apa sing takokno ya? Cerita tok kan mang ya. Bismillah. Ada Ustaz. Nggih, silakan. Yang mengenai mencukur kumis Ustaz, berarti yang disunahkan itu mencukur menggunakan gunting Ustaz, bukan yang keroan itu Ustaz. Iya, pakai gunting. Kalau keroan itu nyukur namanya, bukan kos. Kos itu mangkas. Ya. Jadi kalau napa jenenge napa? Masing-masing rambut itu cara membersihkannya beda. Kalau jenggot dibiarkan, dibiarkan. Kecuali kalau seorang itu misalkan umrah atau haji, tatkala tahallul, maka boleh bagi dia dipotong segini, seukuran sejengkal. Tatkala dia tahallul ya. Tahallul, duduk tahallul di Indonesia, tapi di sana saat umrah atau haji, kemudian dia tahallul, rambutnya dicukur, gondol, kemudian jenggotnya dirapikan ya, dengan seukuran satu genggam ya. Nah, itu ya. Kalau rambut kumis maka qasus syarib, qas itu memangkas ya. Kalau rambut rahasia halqul anah ya,
mencukur ya. Kalau ketiak cabut, ojo diwalik. Sing rambut rahasia dicabut. Bab lain ya. Jadi masing-masing ada caranya sendiri gitu ya. Jadi kalau kumis ini dipotong ya, pakai gunting, potong pakai gunting, bukan pakai keroan dicukur. Nah, dipotong digunting. Nah, seandainya tetap memakai cukur karena mungkin kepingin lebih rapi Ustaz, karena kan kurang nyaman gitu Ustaz kalau cuma digunting itu, apakah termasuk menyelisih sunnah Ustaz? Iya, ya menyelisih sunnah. Caranya dengan dipotong ya. Apakah dibersihkan atau dipotong tadi itu petunjuk Nabi, panjangnya berapa? 1 siwak. Tidak melebihi. Berarti siwak kan kudune nggih siwak sing gawedhe apa siwak sing cilik-cilik. Kadang ana subhanallah nggih, ana wong teko nggawa siwak gedene niku sak meter gede, dawa apa ngene, sak mene digawe kolok. Aku delok iki opo siwak iki gitu ya. Napa? Kak pokro. Loh, saya lihat dulu. Maksudnya wong iki opo kan gitu maksudnya. Karena siwak itu ibadah. Duduk Lalu nggawa siwak sing gedene sak jempol luwih gede, lalu dawane setengah meter gitu ya, digawe siwakan gini. Kira-kira itu enggak, maksudnya apa yang ingin ditunjukkan kepada manusia gitu loh, apa maksudnya? Apa yang ingin ditunjukkan gitu loh. Karena saya melihat sendiri orang seperti itu. Jadi ada orang datang rombongan gitu ya, pakai baju apa jenenge berjubahan semuanya, merono nggo siwak gawa gede ngono digene. Oh, sih maksudnya wong iki kan gitu ya. Dalam hati kita lo apa maksudnya? Kalau mau mengamalkan sunnah, justru siwak itu yang cukup dipakai untuk jadi ukuran kumis. Jadi ukuran kumis. Walau sak jempol ngene. Kayak itu jadi ukuran kok kumis. Di zaman juga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu kalau nyimpen siwak ditaruh di mana? Telinga. Sini, kayak Pak tukang. Kan gitu. Berarti kan apa bentuknya? Cili. Nah, malah sak jempol gede itu kok jempol. Klotak. Nah, silakan Fadol. Yang lain. Pertanyaan berikutnya. Okay. Apakah hadis Mughirah tadi juga menunjukkan bahwa ketika kita makan dan datang waktu sholat, maka makan kita harus segera kita tinggalkan dan tidak meneruskannya terlebih dahulu? Tadi Nabi tatkala setengah makan lalu diumumkan waktu sholat lalu Nabi tinggalkan. Kira-kira fikihnya apa? Sementara ada hadis Nabi, la sholata bihadratit ta'am wala wa huwa yudafi'ul akhbathan. Maka hadis itu tidak bertentangan. Ya, yang satu mengatakan tidak ada sholat kalau hadir makanan, berarti lanjutkan makan, sholatnya ditunda. Yang satunya Nabi meninggalkan makan untuk sholat. Maka di sana satu-satunya alasan adalah hajah. Hajah, kebutuhan kepada makan tersebut. Kalau seorang keluwen nemen oleh luwe gitu ya, mangan ono adzan lanjutkan mangan. Soalnya lawe keluwen. Kira-kira takbir salat sampai ngejer saking napa nih? Lawene, lha iku mangan wis. Entekno warekno sampai hajatnya terpenuhi, tidak ada masalah. Tapi kalau kita nggak ada hajah, ya sekedar makan biasa. Yo gak keluwen, yo gak opo kan gitu ya. Weteng yo gak luwe, yo gak ndredeg, yo gak ngejer, yo gak ngelu. Ya, asam lambungnya gak kumat krana keluwen.
terus krungu adzan ya budhalo, mangane engko. Soale napa? Ndak hajat. Bukan hajat sing masa sing nemen butuh dengan makan. Begitu cara kita menggabungkan riwayat tadi itu ya. Jadi kita boleh melanjutkan makan sekalipun mendengar adzan itu kalau haja. Kalau ndak haja artinya ndak patek kebutuhan gitu loh ya. Ya bukan sesuatu yang harus makan gitu ya, maka ya lanjutkan apa sholatnya, dahulukan sholat, nanti mangane iso ditunda begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah hikmah Allah membiarkan Nabi sempat menelan racun tersebut dan tidak diperingatkan dari awal sebelum makan daging? Iya. Apa hikmahnya? Ya hikmahnya banyak sekali ya. Ya, yang pertama itu menunjukkan bahwasanya Nabi tidak mengetahui perkara gaib sampai dikasih tahu. Itu menunjukkan akan sisi kemanusiaan Nabi. Nabi manusia biasa, tidak tahu apa-apa sampai dikasih tahu oleh Allah tabaraka wa taala. Gitu ya. Dan itu menepis anggapan orang-orang yang berlebih-lebihan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Nabi mengatakan la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Jangan kalian berlebih-lebihan menyanjungku sebagaimana apa orang-orang Nasrani menyanjung mengunggulkan siapa Isa bin Maryam sampai memberikan sifat rububiyah atau ilahiyah kepada Isa bin Maryam. Ini kan hikmah besar. Ya, menunjukkan Nabi itu manusia biasa, tidak tahu perkara gaib. Ya. Bukan wong sing sekti mandraguna, ora tedas. Paluning pande ya. Oh, boleh ke? Le bahasa Ustaz Abdul Aswad iki lan ngono ya. Iki gak iso niru awak dhewe ini. Ya. Ya, seperti itu. Itu di antara hikmahnya jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala. Kemudian juga hikmah yang lainnya yang untuk menunjukkan akan sifat kenabian Nabi SAW, yaitu apa? Kemudian ternyata Allah kehendaki tatkala daging tadi digigit ngomong, dia ngomong ya bahwasanya padaku ada racunnya, gitu ya. Itu juga memberikan pengertian penjelasan kepada kita Allah Maha Kuasa untuk menjadikan apa saja yang kita lihat dia itu benda mati tapi kemudian dia bisa berbicara. Makanya kalau kita membaca surat Al-Kahfi tatkala perjalanan Nabi Musa dengan Nabi Khidir ya, Nabi Khidir lalu masuk ke satu kota, didapati lalu minta dijamu bertamu, gak ono sing gelem jamu, lalu kemudian melanjutkan perjalanan ketemu dengan tembok. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yuridu an yang qadda fa'aqamah. Tembok itu wajada fiha jidaron yuridu an yang qadda fa'aqamah. Dia dapati keduanya mendapati tembok, yang tembok itu yuridu itu fi'il mudhari. Mananya adalah pengin. Tembok itu pengin robo. Pengin robo. Siapa sih yang pengin? Berarti tembok punya halo, bukan jangan bilang punya nyawa, punya irodah, punya apa? Irodah, kemauan, punya irodah, punya kemauan, begitu jemaah sekalian rahmanir rahim. Jadi benda-benda mati itu bisa punya kemauan, bisa punya keinginan. Ya, bisa punya kemauan, bisa punya keinginan. Dia yuridu an yang qadda, dia ingin untuk roboh, ingin untuk jatuh. Dijelaskan dalam tafsir para ulama, ya bisa jadi benda-benda mati itu punya iradah. Sebagaimana juga benda-benda mati itu punya bisa bertasbih. Ya, walakin la tafqahuna tasbihahum, kan gitu ya. Tapi kalian tidak paham tasbih mereka. Mereka bertasbih, gimana tasbihnya? Wallahu a'lam. Tidak ada yang tahu, kan gitu ya. Makanya kan kalau kita dapati begini, ada bangunan rumah ono sing nempati angel oleh rusak. Begitu kan ono sing nempati
cepat roboh. Ya, jadi mungkin begitu ya, hadal bait yuridu an yangqadda. Ya rumah ini pengen roboh wis karena sing nggene aku gawe apa ngadeg roboh ya aku ngono mungkin. Ya. Ya, seperti itu. Tapi kalau ada orangnya subhanallah kadang-kadang ada apa jenenge cagak wis rayapen gak roboh. Betul ya? Rayap dok gak roboh-roboh. Ngenteni wonge gak ono. Kayak roboh subhanallah. Kan itu kejadian gak begitu dalam kehidupan kita? Iya kan begitu ya. Pada apa cagak belandar ya. Belandar gitu ya. Us pakai rayapi ya gak roboh-roboh. Ya gak hancur. Mungkin sik durung pengin ngono ya mbok Allah. Wallahu alam ya. Nah, memang pertanyaannya apa kok belakrak run, Bang? Wis terjawab pertanyaan Bang ya. Hikmahnya iya, hikmahnya mengingatkannya kok gak di awal Ustaz, kan itu sudah dimakan sedikit kemudian baru diingatkan Ustaz. Kan seandainya diingatkan dari awal sebelum makan itu kan nanti racunnya itu nggak terusan ada sampai beliau mau meninggal Ustaz. Iya, itu kan seandainya manusia yang punya pikiran begitulah, Allah nggak punya pikiran, nggak pengen begitu, toh ingin memberikan apa hikmah kepada nabinya, hikmah kepada umatnya, kan gitu ya. Ya, agar manusia itu sandarannya kepada Allah tabaraka wa taala. Dan kalau Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pertolongan, maka tidak akan ada yang bisa apa? Menjerumuskannya ya, memadorotnya. Tapi kalau Allah tidak memberikan pertolongan, ya tidak akan ada yang bisa menyelamatkannya, kan begitu hikmahnya. Ya semua berjalan dengan hikmah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, Allah pengen nabinya itu mati dalam keadaan syahid. Itu diantara hikmahnya yang paling akhir ya, sehingga apa? Tatkala beliau mau wafat itu beliau seakan-akan merasakan apa? Bekas daripada racun tersebut, sehingga dari antara para ulama mengatakan bahwasanya beliau wafatnya dalam keadaan apa? Syahid karena racun. Di antaranya demikian, wallahu alam. Hanya Allah yang lebih tahu tentang segala hikmah yang Dia kehendaki. Nah, pertanyaan berikutnya saya disampaikan bahwasanya kita harus wudu kalau setelah makan daging unta Ustaz. Setelah makan daging unta, bagaimana jika kita tidak tahu, setelah itu kita sholat, setelah sholat baru tahu kalau tadi makan daging unta, apakah sholatnya sah? Ya, sholatnya tidak sah, harus ulang karena dia berkaitan dengan syarat ya, dia berkaitan dengan apa syarat sah ya, maka itu ya seperti begini, seperti satu kejadian ya, hampir mirip dengan begitu ya, satu kejadian mungkin saya pernah cerita tentang bahas masalah toharoh dulu ya. Jadi siang hari suami istri hujan-hujan akhirnya junub pada zuhur ya, kemudian berhubungan suami istri kemudian junub, lalu bukan dua-duanya sih, istrinya lupa lali ya, lalu bangun tidur wudu biasa, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya ya, lalu besoknya sholat subuh, sholat duhur, angen-angen kayak anak aku ingin mari tur ya, hubungan suami istri gitu. Terus dorong atus mandi jono, terus gimana ya, terawih dia harus mandi, setelah itu sholat asar, maghrib, isya, subuh, duhur. Nah, dalam suatu waktu itu ya, kenapa? Karena seluruh sholatnya tadi kemarin itu tidak sah semua. Kenapa? Dia masih berhadas ya, sama dengan ini tadi itu iya, sekalipun lupa. Kenapa? Karena kemudian dia ingat ya. Ya, karena kemudian dia ingat ya. Kalau ingat maka batal semuanya sudah, maka dia harus mengulangi semua sholatnya ya. Seandainya dia lupa seumur hidup, wallahu alam, wis selesai urusan. Ya misal kan bisa jadi namanya lali lalu benar-benar lupa seumur hidup, sekali belas gitu ya. Ya sudah, Rabbana la tu'akhidna in nasina
aw akhtana. Ya. Jangan kau hukum kami kalau kami lupa jenenge lali gak dihukum gitu ya. Lali tapi gak eling, tapi begitu lali terus eling ya lakonono maneh. Wong wis eling. Ya, harus ngulangi ya. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan syarat ya, berkaitan dengan syarat sahnya salat ya. Berkaitan dengan suci dari hadas ya, beda dengan suci dari najis, itu beda hukumnya. Seseorang misalkan sholat lupa kalau bajunya najis, selesai ya sah sholatnya ya. Kenapa? Bukan hadas tapi najis gitu ya. Lupa di dalam sholat pakai baju napa jenenge najis misalkan, wis lali wis peleng wis lali sampai selesai wis sholat assalamualaikum warahmatullahi dzikir ndelok klambi. Lah iya klambi ki mang najis tak gawe maneh ya sih rek. Sah sholatnya kalau bicara masalah maka sholatnya sah. Tapi kalau bicara apakah kemudian ngulang, silakan ngulang, tapi tidak wajib mengulangi. Mengulangi itu hanyalah untuk memantapkan hati, kok sih gak plong, gak lego gitu ya, misalkan begitu. Ya maka boleh bagi dia untuk mengulangi sholatnya ya. Tapi hukum aslinya adalah apa? Sudah sah. Karena Nabi SAW pernah tatkala sholat lalu diingatkan oleh Jibril di tengah sholat, ya sandalmu ono najisi. Apa menurut oleh Nabi? Apakah membatalkan sholatnya? Enggak. Sholat dilanjutkan, sandalnya dibuang. Yang dipakai diuncalno. Para sahabat gak karo ketok Nabi nguncalno sandal kabeh. Ya, dikira ono syariat anyar ya di tengah sholat nguncalno sandal. Delok Nabi ini nguncalno sandal melok nguncalno sandal kabeh. Enggak tahu alasannya. Nah, itulah ya. Jenenge ittiba iku ngono ya. Ya, nah itu karena Nabi tidak mengulangi sholat berarti tidak membatalkan sholat. Ya, itu di tengah sholat bisa dilepas. Ya, di tengah sholat bisa dilepas. Kalau sudah selesai sholat ya sudah selesai. Ya, tidak masalah. Ya, sholatnya tetap sah. Ya, jadi kalau dia lupa tidak wudhu, ya habis sholat lalu baru ingat kalau tadi tidak wudhu, ya harus ngulangi sholat karena sholatnya tidak sah dari awal. Jadi sejak takbiratul ihram sholatnya tidak sah. Ya, maka harus ngulang. Ya. Kalau jadi imam gimana? Dia jadi imam, lalu habis salam ket iling lek durung atus misalnya. Ya apa makmume? Hah? Ya imamnya gak usah kondo-kondo meneng wae. Ya meneng wae imam itu mari salam aduh kon durung atus. Wis meneng wae mulya atus marono salat gak usah ngomong dulur, aku mang durung atus tibake dulur. Ya malah teman buat ribut jadinya orang subhat semua jadinya ngulangi tangga kan akhirnya mereka mesti akan ngulangi lagi sekalipun hukum asalnya tidak perlu mengulangi tapi gak lega soalnya Maria imamnya junub kan gitu ya seperti itu ya tidak perlu ngasih tahu makmum kalau lupa ya sudah pulang kemudian mandi lalu sholat. Nah masih berkaitan dengan daging unta tadi Ustaz. Okay. Nah kalau waktu haji kami tidak dikasih tahu kalau makan daging unta itu batal wudunya, kodonya gimana? Ya apa? Waktu haji kami tidak dikasih tahu kalau makan daging unta itu batal wudunya. Kodoknya bagaimana? Ya saat ingat, saat tahu, saat ingat, saat tahu bahwasanya itu tidak sah gitu ya sholatnya, ya maka diulang. Misalkan apa jenenge, misalkan ngaji sekarang ya, ngaji sekarang, loh batal tiba erek mangan daging onta, terus eling aku biyen mari mangan daging onta terus sholat dhuwur sampai asar, saiki sholat dhuwur sampai asar. Napa? Nggih, iya wis saiki sholat dhuwur sampai asar. Nah, baik dari karena Nabi bersabda man nasiya salatan aw nama ana falyusalli dzakara. Siapa yang ketiduran dari salat atau lupa maka dia salatlah saat ingat.
la kafarata illa dzalik. Nah. Lah apa? Ya. Ya gak apa-apa sih balik ngriko maneh, tapi kotoke ndek kene. Kenapa? Fal yusalliha idza dzakaraha. Hendaknya dia salat saat ingat. Di mana saja ingatnya? Di sini, di sini. Kan salatnya padha ae. Dur kono ya dur kene kan gitu ya. Cuma ganjarane sing gak padha kan begitu. Nah. Baik, dari WA sudah selesai. Ada yang mau bertanya dari ruangan? Terakhir. Nawi, wow, pada tanglet nih. Jadi imam batal, ya langsung berhenti ya cok. Bapak wis tak tutuk no. Iya, nggak boleh, nggak boleh. Napa? Ya napa? Lo ndak junub, ingatnya setelah salam. Ya sudah selesai. Sholatnya makmum, ndak perlu ngulang, ndak usah kondo. Ya, dia mandi sendiri lalu sholat lagi. Tapi tatkala dia mengingatnya di tengah sholat, ya batal dia keluar biar diganti imam yang lain. Ojo lanjut bapak wis isin aku rek katanya. Bapak apa tak tanggung dewe lo, tak tanggung dewe, itu khianat namanya, ndak amanah, khianat jadinya, khianat kepada jamaahnya. Ya, jadi kalau dia batal misalkan tatkala sujud duduk, baru bangkit dari duduk ngeden, metu angine dut. Ya ojo menengai muka-muka kan sing krungu. Ya. Dosa karena dia sholat tanpa wudhu dengan sengaja. Itu kabiroh, dosa besar. Itu kabiroh, dosa besar. Ya, orang sholat tanpa wudhu sengaja itu dosa besar. Kenapa? Istihza biddin, mengolok-olok agama. Ya sengaja lah ya. Sengaja sholat tanpa wudhu, sengaja sholat hadas kecil atau hadas besar, sengaja itu dosa besar. Ya, kabiroh. Ya, jadi wajib bagi imam tatkala di tengah ingat kalau belum mandi atau di tengah dia buang angin batal gitu ya, maka ya harus pergi. Ojo terus no. Kapan saja ingat. Ya, saat sujud ingat, dia langsung keluar. Ya, delok makmume dalam keadaan sujud bingung, aku batal. Ya, ojo sampean Allahu Akbar tidak bangun, enggak, karena sudah putus dia jadi imam. Jadi ngomong bangkit, saya batal, tolong ada yang gantikan gitu, biar ada yang langsung menggantikan untuk takbir Allahu Akbar. Jangan kemudian kita lanjutkan Allahu Akbar gitu langsung longgo baru ngadeg. Ini sudah salah dia. Ya. Paham ya? Ustaz, ketika sujud tadi kemudian imamnya posisi sujud terus batal kan dia kita ke untuk menggantikan itu gimana Ustaz? Posisi sujud itu. Ya ojo melakukan mbek sujud ya lah. Kayak apa? Ya ndak ya dia langsung bangkit sujud. Nanti kapan dia maju? Saat berdiri. Ya, saat berdiri, saat dia berdiri baru maju ke depan. Tatkala tinggal salamit tok ya wis meneng, ojo katik lungguh marono mlaku dikit-dikit. Bisa kan gitu ya? Nggak harus ya. Kecuali kalau sudah posisi berdiri baru kemudian dia maju ke depan, yang kosong diisi sama yang lain. Tapi kalau posisinya masih duduk atau masih sujud, ini pada posisinya. Kenapa tidak memungkinkan untuk pindah tempat? Ya, tidak memungkinkan untuk pindah tempat. Nah, lek ngadeg bisa pindah melangkah, lek longgo ndak iso. Nah, pemenang sujud, teman-teman kan lucu ndelokane ya. Uduk maju nang kan lah ono CCTV didelok ngono kan padha nguyu kabeh ndelok iku. Iki salat aku guyon ini. Kene bayangno tok wis guyu gitu ya. Apa meneh kenyataannya?
Ayo. Boleh ingu-ingu. Kok suwe makmume iki, imame kok suwe gak ngata-ngati husnul khotimah ta gitu. Ya, boleh diangkat gini. Oh, sik sujud balik maneh. Kalau kemudian terlalu lama misalkan begitu ya sampai keturun kan misalkan gitu ya, imam sampai keturun, maka dia boleh Allahu Akbar, boleh. Langsung menggantikannya. Kalau terlalu lama ditelok wis gak ngefek misalkan gitu, keturun temenan wis semaput ya misalkan gitu, maka bangkit boleh di belakangnya. Paham ya? Hah? Iya. Ya itu diinginkan oleh setiap muslim, wafat dalam keadaan sujud. Nah, sampun aja apa? Pun ya. Tapi demikian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, besok kita bahas, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan-pertemuan berikutnya. Kita akhiri wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.